Shalom. Nah, kita setelah memperingati Pentakosta, nah itu kan tentangan minggu lalu sudah kita bahas kalau Pentakosta adalah hari-hari yang memperingati kita itu Roh Kudus turun bagi kita, ya. Nah, fungsinya Roh Kudus turun apa sih harus turun? Kan salah satunya adalah membimbing kita, ya. Nah, di sini kita bahas gimana sih caranya Roh Kudus itu membimbing kita. Gimana lagi kok bukan di truth is far. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberitakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengutus pribadi yang akan mengajar dan membimbing semua orang yang percaya kepadanya. Itu seperti yang katakan di Kisah Para Rasul 1 ayat yang kelima, dan juga di Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 7. Janji Yesus ini digenapi kurang dari 2 minggu kemudian ketika Roh Kudus berkuasa atas orang-orang percaya di hari Pentakosta, seperti yang katakan di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nah, sekarang ketika seorang percaya kepada Kristus, Roh Kudus akan jadi bagian permanen dari hidupnya, bukan sekedar ya keluar masuk kayak zamannya Saul dulu, ya. Menurut Saul kan ada roh meninggalkan, di zamannya Daud juga ada kayak gitu, ya. Tapi sekarang Roh Kudus itu permanen, nggak bisa meninggalkan. Cuma bisa kita tuh dukakan, bisa kita sangkali gitu, ya. Jadi Roh Kudus itu tetap ada di sini, tapi dia itu diem gitu, ya. Nah, di sini banyak fungsi. Dia tidak hanya membagikan karunia-karunia rohani sesuai dengan kehendaknya. Dan ini ya, karunia rohani sesuai dengan kehendaknya, ya. Kita boleh minta, tapi jangan menuntut satu karunia, gitu, ya. Tergantung Tuhan panggil kita di mana, baru Roh Kudus itu bisa kasih, ya. Seperti yang katakan di 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 itu, ya. Itu kan tentang perikop, tentang karunia Roh Kudus, ya. Tapi dia juga menghibur kita, seperti dikatakan di Yohanes 14 ayat 16. Nah, di sini mengajarkan kita, dia juga menghibur, ya. Selain menghibur, dia mengajarkan, ya. Seperti dikatakan di Yohanes 26, dan tetap dalam kita sebagai meterai janji di atas kita sampai hari kedatangan Tuhan Yesus, seperti yang ada di Efesus 1 ayat 13 dan Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus juga mengambil peran penting sebagai pembimbing dan konselor, ya, atau yang bisa disebut sebagai penasehat, dan kita dalam cara kita harus pergi dan mengungkapkan kebenaran Allah, seperti yang katakan di Lukas 12 ayat 12 dan di 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 10. Nah, terus pertanyaannya gini, tapi bagaimana kita mengenali petunjuk dari Roh Kudus? Bagaimana cara kita membedakan antara pikiran kita sendiri dan kepemimpinan dari Roh Kudus itu? Nah, setelah semua, Roh Kudus tidak berbicara dengan kata-kata yang dapat didengar. Sebaliknya, dia membimbing kita melalui hati nurani kita sendiri, seperti dikatakan di Roma 9 ayat 1, dan cara-cara lain yang tenang dan halus.
Nah, salah satu cara yang paling penting untuk mengenali bimbingan Roh Kudus adalah untuk akrab dengan firman Tuhan. Alkitab adalah sumber utama kebijaksanaan tentang bagaimana kita harus hidup. Seperti dikatakan di 2 Timotius 3:16 ya. Cuma Alkitab, tidak dari pester-pester, tidak dari pup-pup itu ya, tidak dari mereka-mereka itu, tidak dari sinode-sinode, tapi semua dari Alkitab atau dari Tuhan. Dan orang-orang percaya harus membaca kitab mereka, yaitu Alkitab, dan juga merenungkan firman Tuhan, dan juga berkomitmen untuk mengingat semua perintah-perintah Tuhan itu, seperti dikatakan di Yosua 1 ayat yang 8. Firman adalah kata roh, seperti dikatakan di Efesus ke-17. Dan Roh akan menggunakannya untuk berbicara kepada kita, seperti dikatakan di Yohanes 16 ayat 12 sampai yang ke-14. Dan juga untuk mengungkapkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan Dia akan membawa ayat-ayat itu pada saat kita paling membutuhkannya, seperti dikatakan di Yohanes 14 ayat yang ke-26. Nah, pengetahuan akan firman ini dapat membantu kita untuk membedakan apakah keinginan kita berasal dari Tuhan atau berasal dari Roh Kudus atau bukan. Maka itu kita harus menguji kecenderungan kita terhadap kitab suci. Roh Kudus itu gak pernah mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jika bertentangan dengan Alkitab, maka itu bukan dari Roh Kudus dan harus diabaikan. Nah, hal ini juga diperlukan bagi dan terus menerus dalam Bapa. Seperti dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Gak cuma ini menjaga hati dan pikiran kita untuk terbuka, untuk dipimpin Roh Kudus, tapi juga memungkinkan Roh Kudus untuk berbicara atas nama kita. Seperti dikatakan di Roma 8 ayat 26 sampai 27, dengan cara yang sama Roh Kudus dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, tapi Roh itu sendiri yang akan bersyafaat bagi kita melalui erangan tanpa kata-kata. Dan Dia mencari hati kita, tahu pikiran Roh, karena Roh bersyafaat bagi umat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, cara lainnya untuk mengetahui apakah kita mengikuti petunjuk Roh atau enggak adalah dengan mencari tanda dan buah-buah yang ada dalam hidup kita. Salah satunya adalah dari buah Roh. Ya, seperti yang katakan di Galatia 5:22-23. Kasih, sukacita, damai. Tapi buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jika kita berjalan dalam Roh, kita akan terus melihat kualitas-kualitas ini tumbuh dan matang di dalam diri kita, dan mereka akan jadi jelas bagi orang lain, bagi kita. Mereka itu maksudnya Roh Kudus ya. Nah, penting untuk dicatat bahwa kita memiliki pilihan apakah atau tidak untuk menerima bimbingan Roh Kudus itu. Apakah kita mau menerima atau tidak bimbingan Roh Kudus itu. Nah, ketika kita mengetahui kehendak Allah tapi tidak mengikutinya, itu kita sama aja menolak pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 7 ayat 5 dan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Dan keinginan untuk mengikuti jalan kita sendiri sehingga Roh Kudus itu didukakan, seperti yang ada di Efesus 4 ayat 30. Nah, Roh Kudus tidak akan pernah membawa kita ke dalam dosa. Nah, kehidupan pikiran yang kekal akan membuat kita
kehilangan apa yang kau kudus inginkan. Kok pikiran yang kekal, dosa yang kekal akan membuat kehilangan apa yang kau kudus ingin katakan kepada kita melalui firman. Nah, menjadi selaras dengan kehendak Tuhan, berbalik dari mengakui dosa dan membuat kebiasaan doa dan merenungkan firman Tuhan akan memungkinkan kita untuk mengenali dan mengikuti pimpinan Roh. See you and God bless you.